Halo Sobat Kemenkilip, pada kece kali ini aku akan mengulas novel Gadis Kretek yang bisa kamu akses di katalog perpustakaan Kemenkyu pada perpustakaan DCKN loh. Mau spoiler? Ayo! Kisah Gadis Kretek berawal dari sakitnya Pak Raja. Pak Raja merupakan pemilik dari usaha kretek Jagat Raja. Di tengah sakitnya, Pak Raja menyebut satu nama perempuan yang bukan merupakan nama istrinya, yaitu Jeng Yah. Didorong oleh rasa penasaran yang tinggi, Lebas selaku anak bungsu dari ketiga bersaudara memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Raja, siapa sebenarnya Jeng Yah? Pak Raja kemudian berkata pada Lebas bahwa ia ingin bertemu dengan Jeng Yah. Maka dimulailah perjalanan Lebas bersama kakak-kakaknya dari kota Jakarta menuju kota Kudus untuk mencari sosok Jeng Yah. Setelah baca buku ini sampai habis, dapat aku simpulin nih Sobat Kemenkilip, kalau buku ini punya alur maju mundur. Menarik bukan? Alur maju digunakan penulis untuk menggambarkan perjalanan Lebas dan kakak-kakaknya dari kota Jakarta menuju kota Kudus. Sedangkan alur mundur digunakan untuk menceritakan kisah detail terkait sejarah berdirinya Kretek Jagat Raja. Kretek Jagat Raja dimulai dari persaingan antar dua orang pemuda, yaitu Idrus Muria dan Sujagat. Kedua pemuda ini selalu saling bersaing dalam dua hal, yaitu bisnis dan wanita. Idrus Muria merupakan ayah dari Jeng Yah, sedangkan Sujagat merupakan ayah dari Purwanti. Sampai di sini udah kelihatan belum nih Sobat Kemenkilip benang merahnya di mana? Singkat cerita, baik Idrus Muria maupun Sujagat sama-sama merintis usaha di bidang kretek. Bagi Idrus Muria, Sujagat merupakan kompetitor yang menyebalkan karena ia selalu meniru berbagai ide bisnis yang coba didirikan oleh Idrus Muria. Dari sisi kehidupan pribadi, Sujagat juga pernah mencintai istri Idrus Muria saat ini, yaitu Rumaisa yang merupakan ibu dari Jeng Yah. Dari pernikahan Idrus Muria dan Rumaisa lahirlah dua anak perempuan yang bernama Dasyah dan Rukayah. Yang menjadi Jeng Yah dalam buku Gadis Kretek ini adalah gadis yang memiliki nama asli Dasyah. Dasyah merupakan gadis yang mandiri, berani berpendapat, tangguh, ulet, dan memiliki bakat bisnis yang tinggi serta kreativitas yang mampu mengantarkannya menciptakan satu produk baru dalam usaha kretek ayahnya, yaitu kretek gadis. Ide dari kretek gadis dimulai dari hobi Dasyah membuatkan tingwe untuk ayahnya. Tingwe buatan Dasyah dibuat dari sari-sari tembakau yang menempel di tangan untuk kemudian dicampurkan dengan saus rahasia milik ayahnya. Setelah resmi ikut andil dalam usaha kretek ayahnya, Dasyah lalu bertemu dengan sosok Suraja. Suraja muda merupakan sosok yang bebas. Ia tidak suka menetap di satu tempat yang sama dan hobi berkelana. Namun, ketika ia berjumpa dengan Jeng Yah untuk pertama kalinya di sebuah pasar malam, tempat di mana Jeng Yah membuka stand untuk kretek gadis, Suraja jatuh cinta dan memutuskan untuk ikut bekerja di perusahaan Idrus Muria, ayah Jeng Yah. Suraja mulai mendengar gosip-gosip miring tentangnya, mulai dari dirinya yang hanya menumpang hidup saja, hingga dirinya yang dianggap tidak mencintai Jeng Yah dengan tulus dan hanya mengincar hartanya. Suraja kemudian mantap untuk meninggalkan rumah Jeng Yah dan memulai bisnis kreteknya sendiri. Suraja mencari pendanaan dari simpatisan PKI. Dan kemudian tanpa ia sadari, PKI terlibat dalam sebuah peristiwa besar di negeri ini. Peristiwa itulah yang membuat Suraja menjadi seorang buron. Karena setiap orang yang terlibat dengan PKI pada masa itu wajib untuk dibersihkan. Suraja memutuskan untuk hengkang dari kota M, tempat Jeng Yah dan keluarganya tinggal, dan memilih untuk pergi ke kota Kudus, tempat di mana keluarga Sujagat tinggal. Setelah bertemu dengan Sujagat, beserta dengan Purwanti, Sujagat yang melihat ketertarikan Purwanti terhadap Suraja memutuskan untuk menjodohkan Suraja dengan Purwanti, anaknya. Singkat cerita, Jeng Yah mengetahui berita bahwa Suraja akan menikah
dengan Purwanti. Pada awalnya Jengyah merasa kecewa, namun ia sadar jika untuk kebahagiaan Suraja, maka ia akan turut berbahagia. Ada satu fakta menarik yang diketahui oleh Jengyah sebelum ia datang ke pesta pernikahan Suraja dengan Purwanti. Jengyah baru mengetahui bahwa Suraja telah menjual resep rahasia racikan saus kretek milik ayahnya kepada ayah mertua Suraja saat ini, yaitu Sujagat. Tentu saja, Jengyah merasa marah. Ia pun datang ke pesta pernikahan Suraja tanpa mengucapkan selamat, melainkan memukul dahi Suraja dengan semprong Petromax yang sudah ia bawa. Oleh karena itulah sampai saat ini Suraja memiliki bekas luka di dahinya. Pada bagian epilog, diceritakan bahwa Tegar selaku penerus dari Kretek Jagat Raja memutuskan untuk membeli formula saus rahasia milik Kretek Gadis. Hal ini sebagai bagian dari penebusan rasa bersalahnya, karena selama ini ia tidak pernah mengetahui bahwa resep rahasia yang sudah dijadikan bahan untuk pembuatan Kretek Jagat Raja bukan merupakan resep asli dari Sujagat maupun Suraja, melainkan resep yang dibuat langsung oleh Dasyah dan juga ayahnya Idrus Muria. Pelajaran yang dapat kita petik bersama dari buku Gadis Kretek ini adalah, yang pertama, kita harus selalu menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas dalam setiap hal. Terkait bisnis, kelakuan Suraja yang menggunakan resep rahasia milik Idrus Muria dalam produk milik Sujagat tentu bukan mencerminkan perilaku integritas. Yang kedua, semua orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, termasuk perempuan. Hal inilah yang diajarkan oleh Idrus Muria kepada Jengyah, sehingga Jengyah dapat menjadi pribadi yang mampu menyampaikan pendapatnya dengan baik dan mandiri, serta bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain melalui usaha kretek gadisnya. For your information nih Sobat Kemenkulip, Gadis Kretek karya Rati Kumala akan segera diadaptasi di platform Netflix loh. Seru kan? Makanya sebelum keluar di Netflix, kalian baca dulu novelnya. Kebetulan novel ini juga sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa loh. Ada bahasa Inggris, bahasa Mesir, dan bahasa Jerman. Siapa tahu kalian mau baca yang versi Inggrisnya biar lebih challenging gitu kan. Nanti jangan lupa drop review kalian di kolom komen. Kalau misalkan kalian suka, berarti kita bisa sharing-sharing lagi ke buku-buku selanjutnya. Sampai sini dulu ya reviewnya. Bye-bye.